Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Budi Utami. Saya peserta PPG tahun 2022 Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan menyajikan LK 3.1, yaitu menyusun best practice. Adapun best practice ini berdasarkan hasil kegiatan PPL kedua saya. Lokasi PPL berada di SD Negeri 013 Balikpapan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Lingkup pendidikan, sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia, kelas 5, tahun pelajaran 2022-2023. Penulis Sri Budi Utami. Tanggal pelaksanaan 14 September 2022. Situasi. Adapun latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, adanya peralihan pembelajaran daring atau PJJ ke luring atau PTM mengakibatkan hasil belajar siswa mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena peserta didik kurang memahami akan suatu materi dan kurangnya akan literasi pada saat PJJ, mengakibatkan terjadinya perubahan hasil belajar saat PTM. Yang kedua, saat guru menjelaskan konsep dari materi sistem pernapasan manusia, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Dikarenakan materi sistem pernapasan manusia bersifat abstrak, yaitu informasi yang didapat hanya dari buku teks pelajaran. Ketiga, peserta didik masih malu untuk mengungkapkan atau menyatakan pendapat jika diberikan pertanyaan oleh guru. Keempat, kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan guru pada saat di kelas. Dari permasalahan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran dikarenakan sebagian materi bersifat abstrak dan guru kurang memanfaatkan media ajar dan menggunakan model pembelajaran inovatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Praktik pembelajaran ini penting dibagikan menurut saya karena banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami, sehingga bisa menjadi referensi bagi rekan guru lainnya. Tantangan yang dialami untuk mencapai tujuan pembelajaran ini antara lain: 1. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. 2. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. 3. Guru harus bisa menumbuhkan sikap percaya diri pada peserta didik. 4. Meningkatkan hasil dari pembelajaran. Dari beberapa tantangan tersebut menyebabkan seorang guru harus memiliki strategi untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti menggunakan model pembelajaran yang mendukung pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, yang diintegrasikan dalam pemanfaatan TPEK agar terjadi suasana pembelajaran yang menyenangkan. Aksi. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai dengan tantangan yang dihadapi antara lain:
1. Pemilihan media pembelajaran. Guru dapat menggunakan media pembelajaran yang konkret atau nyata yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah peserta didik, sehingga guru dapat lebih maksimal dalam memanfaatkan media pembelajaran. Jika media pembelajaran yang konkret sudah ada dan dikolaborasikan dengan pemanfaatan TIPEK dalam menyampaikan suatu materi, mengakibatkan peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint dan pemanfaatan barang bekas untuk membuat organ pernapasan manusia. 2. Pemilihan model pembelajaran. Seorang guru diyakini sudah mengetahui bahkan menghafal sintaks ataupun langkah-langkah pembelajaran yang akan dipilihnya, dari mulai fase awal sampai ke fase akhir, yang dituangkan dalam kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. 3. Meningkatkan percaya diri pada peserta didik. Seorang guru dapat mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada peserta didik, sehingga membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. 4. Berkaitan dengan penilaian. Seorang guru juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan, mulai dari ranah psikomotorik, afektif, bahkan kognitif. Tentunya, dalam instrumen yang diperlukan harus lengkap, mulai dari kisi-kisi, indikator pencapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian akhir pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Adapun dampak dari aksi yang dilakukan membawa hasil yang efektif dan dapat dilihat dari 1. Penggunaan media berbasis TIPEK dan konkret yang diimplementasikan berupa PowerPoint, serta pembuatan alat peraga dari pemanfaatan barang bekas ini sangat membantu pemahaman peserta didik akan konsep abstrak tentang sistem pernapasan pada manusia. Dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran peserta didik di atas KKM. Kedua, pemilihan model pembelajaran berupa model pembelajaran problem-based learning membuat peserta didik lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam belajar. Karena pada saat pembelajaran, di awal pembelajaran, peserta didik diberikan suatu masalah yang menyebabkan mereka berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah tersebut. 3. Desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik dibuktikan dengan pengerjaan LKPD secara berkelompok. Setiap kelompok menjawab soal yang diberikan oleh guru serta mempraktikkan secara langsung membuat model alat pernapasan manusia secara sederhana dan mempresentasikan ke depan kelas secara berani. 4. Dalam penilaian pembelajaran dengan menggunakan model PBL ini, peserta didik lebih paham yang mengakibatkan adanya peningkatan hasil belajar yang terlihat dari naiknya indikator kognitif dari sebelum penggunaan model PBL. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Budi Utami. Saya peserta PPG tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan PPL kedua di SDN 013 Balikpapan Kota. Yuk, mari saksikan. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Pada pagi hari ini Ibu mau tanya, siapa yang bangun pada subuh hari? Ada yang sholat subuh? Ada. Ayo. Jujur. Oke, sudah. Nah, bagi yang masih lambat untuk sholat subuh, usahakan nanti mulai hari ini untuk belajar tepat waktu sholat subuh. Belum, ngobrol lagi. Terus, oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Nail dan Salsa. Kenapa? Sakit? Oh iya, sakit. Terus ada yang dekat sama rumahnya Nail? Sakit apa, Nak? Pusing. Pusing. Oke. Kalau yang dekat sama rumah Salsa ada? Tidak ada. Sebelum Ibu mulai, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sip. Kita tepuk semangat. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu mohon untuk Ananda Kinar untuk maju ke depan menjadi dirijen, dan anak-anak yang lainnya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
informasi, nanti mempresentasikan. Itu tujuannya. Lalu apa yang untuk IPA? Dapat menyebutkan cara memelihara organ pernapasan, dapat menjelaskan bahaya kabut, dapat menghubungkan memelihara kesehatan organ pernapasan dengan bahaya kabut asap bagi pernapasan manusia. COVID-19. Coba Ibu tanya, bagaimana cara penularan COVID-19? Ayo, angkat tangan. Ayo, Farinda. Tidak menjaga jarak. Satu benar, tidak menjaga jarak. Kemudian, ayo, kedua jawab. Tidak memakai masker. Tidak memakai masker. Yang ketiga, Melalui udara. Oke, melalui udara. Nah, tadi temanmu berkata cara penularan virus COVID-19 itu yang pertama tidak menjaga jarak, kemudian tidak memakai masker. Yang lebih penting, COVID-19 menyebar melalui udara. Oke ya, bisa ya? Cara bernapasnya apa? Yang pertama bernapas dengan lega, yang kedua itu tadi bernapas berbatuk-batuk. Nah, coba Satrio. Apa Satrio? Yang pertama ibu bernapas dengan biasa. Terus Ibu bernapas dengan terbatuk-batuk. dengan terbatuk-batuk. Nah, benar ya tadi kata teman-teman kalian. Tadi yang pertama ibu bernapas dengan lega. Karena apa? Ayo, ada yang tahu? Kalau kita bernapas lega karena apa? Apakah udaranya bersih atau udaranya berpolusi? Udaranya bersih. Kalau udaranya berpolusi, kita akan terbatuk-batuk. Saya bernapas dengan lega karena udara tidak berpolusi. Lalu bagaimana sih cara menjaga udara bersih bebas dari kabut asap? Oleh karena itu, anak-anak mengamati video pembelajaran dari Ibu. Kabut asap merupakan jenis polusi udara yang terdiri dari partikel yang panas kecil di telaga. Tapi harusnya partikel ini akan dengan mudah masuk dan menjadi sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kendaraan juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, Ya, bahayanya. Kita lanjut ke video kedua. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk banyak debu yang berterbangan. Dan membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Tadi adalah cara memelihara kesehatan organ pernapasan kita. Sampai jumpa teman-teman. Nah, ayo. Tadi videonya menarik tidak? Yang pertama tadi tentang bahaya kabut asap. Yang kedua, cara memelihara organ pernapasan. Oh, lemes sih. Ayo, berdiri dulu. Berdiri.
ada seorang penjahat punya teman. Nih. Dia mencuri ayam. Lalu polisinya mengejar. Kejar ke kiri terus kejar. Sekarang salah. Seharusnya ini siapa? Harusnya penjahat. Ada yang bisa enggak? Ini begini. Coba. Ayo ini melatih otak kanan. Ayo tangannya. Ada 2 penjahat lari ke kiri dikejar polisi, lari ke kanan dikejar polisi. Ayo. Recycle itu apa? Mendaur ulang. Jadi dari botol yang tidak terpakai bisa digunakan menjadi alat organ pernapasan manusia. Lalu ada lagi cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama, tidak bronkus. Tiga, balon suara sebagai paru-paru. Empat, potongan balon yang diikat pada bagian bawah botol sebagai tiang. Silakan. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Hari ini kalian berani untuk maju bersama. Ibu mau minta tolong Akila untuk memimpin doa. Ya, terima kasih ya Akila sudah memimpin doa. Tepuk semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Utami. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya. Ada apa ya? Ini saya mau bertanya mengenai PPL saya kemarin. Kemarin kan saya mengadakan PPL yang kedua di kelas saya. Ya, yang dilaksanakan itu tanggal berapa ya? Tanggal 14 September. 14 September. Betul. Ya, ini saya mau tanya pendapat Ibu, apakah ada perbedaan pembelajaran saya sebelum PPL dan sesudah PPL? Iya Bu. Oke. Kalau
PPL kedua ini dibanding dengan kenyataan sebelum banyak sekali perubahan, terutama pada saat mulai persiapan. Dari persiapannya mantap, kemudian penerimaan siswa secara nyata itu kesemuanya ya, semuanya itu benar-benar mereka antusias. Dengan antusiasnya itu, maka di dalam waktu pembelajaran dimulai, kan Bu Sri Budi ini kan menggunakan media. Iya. Media pembelajaran digunakan itu, dengan adanya media itu mereka merasa lebih nyaman, lebih senang, lebih bergairah, lebih aktif. Ya, beda dengan waktu sebelumnya. Waktu sebelumnya itu kan sepertinya mereka mau mengerti, tidak mengerti juga belum paham banget. Iya. Nah, yang terakhir loh, itu yang Ibu amati di saat PPL ini, pengembangannya adalah siswa itu rasa seperti tidak mau berhenti dia belajar. Tidak mau, sepertinya tuh waktu dia tidak akan ingat kapan istirahat, kapan dia bermain, tidak. Karena waktu dia belajar merasa nyaman, merasa ngerti. Nah, itulah gunanya kalau guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan media. Jadi tingkatkan aja terus menerus seperti itu. Jadi sangat bagus, jauh sekali beda dengan sebelum PPL. Nah, mudah-mudahan guru-guru yang lain juga ya bisa mengikuti seperti itu, karena harapan kita kan selaku kepala sekolah hanya bagaimana agar siswa ini selama belajar tidak punya rasa bosan, adanya rasa nyaman dan menyenangkan. Oke, ada lagi? Cukup itu aja Bu. Dari saya, berarti kalau sebelum PPL saya pembelajaran itu terkesan membosankan ya Bu, karena yaitu anak-anak hanya belajar dari buku tanpa tahu ini loh. Misalnya kayak kemarin fakta nyata itu yang paling bagus untuk siswa dengan menggunakan media pembelajaran. Dan ada lagi satu, yaitu metode-metode pembelajarannya itu kan harus berganti. Nah, jadi jangan selalu satu metode. Jadi metode pembelajaran itu dilakukan dengan tujuan adalah anak tidak bosan dalam belajar. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Sri. Mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Sri. Mohon maaf mengganggu Bu waktunya. Saya mau bertanya mengenai PPL saya. Kemarin tanggal 14 September saya mengadakan PPL yang kedua. Kemarin juga saya sudah mengirimkan Ibu video pembelajaran hasil PPL saya. Ya. Apakah menurut Ibu ada perbedaan pembelajaran saya sebelum PPL dan sesudah PPL? Iya, terima kasih ya Bu Sri. Kita sama-sama belajar. Iya. Ya. Bukan berarti apa namanya mengamati, bukan. Iya. Jadi sewaktu kita dulu masih kuliah kan memang sudah ada pembelajaran ke arah sana. Dengan adanya PPL dengan kegiatan PPG ini, itu kan artinya mengingatkan kembali. Ya pastilah ada perbedaan. Yang tadi kita udah lupa gitu kan, Bu Sri udah lupa, pastilah ada perbedaan. Ya, kan itu kegiatan ini. Menurut Ibu, apakah dalam video itu anak-anak lebih tertarik dalam belajar atau bagaimana ya Bu? Iya, saya mengamati karena Ibu sudah menggunakan perangkat IT-nya. Iya. Ya, cukup bagus. Artinya Ibu terbantu, ya tertolong banget. Jadi nggak harus semua diucapkan, anak-anak kan bisa membaca. Bagus sekali, Bu Sri. Ya, sebenarnya pada kelas-kelas sebelumnya juga kalau udah menguasai IT bagus kan. Ya. Terus kan saya ada mengadakan praktikum Bu. Ya. Nah, dari video juga Ibu melihat anak-anak ini
di praktikum atau tidak, Bu? Setiap anak sebenarnya kalau diperhadapkan dengan benda yang konkret, yang nyata, itu daya tariknya jauh lebih dari yang hanya verbal atau semi konkret. Jadi dengan adanya anak praktek langsung memotong botol buah, lalu ada yang mengamati dengan mencatat, mungkin ada juga yang melakukan kegiatan yang lain yang berkaitan dengan praktek, itu saya pikir bagus banget sih ya. Nah, kalau langsung diperhadapkan dengan benda yang konkret yang nyata, ketimbang kalau kita cuma menjelaskan kita potong terus ini dirangkai gitu. Nah ya, kemarin itu ibu tambah bagus lagi sebenarnya kalau menunjukkan yang sudah dirangkai. Oh iya. Jadi kan proses nih kemarin kan, tapi setelah dirangkai mungkin proses itu tidak akan cukup waktunya dengan adanya pembatasan waktu kita mengajar, tapi hasil yang udah jadi itu jadinya seperti ini. Kalau bagusnya kemarin kalau ada ditunjukkan busri seperti itu yang sudah jadi. Itu ya, Bu, ya. Berarti kalau menurut Ibu, pembelajaran saya sebelum PPL itu ya lebih ke kontekstual ya, Bu, ya. Lebih ke hanya semi kontekstual, hanya berdasarkan buku pelajaran saja. Jadi anak-anak hanya membayangkan saja, oh seperti ini, seperti itu ya, Bu, ya. Tapi kalau dengan adanya PPL kegiatan saya kemarin, anak-anak bisa terjun langsung untuk mencoba bagaimana membuat konten pernapasan yang seperti itu. Iya, jadi memang sebenarnya dari guru sih diarahkan ke sana sebenarnya. Jadi langsung berhadapan dengan bendanya, anaknya juga terlibat dalam prosesnya, sehingga ada pengalaman yang dihasilkan. Tapi memang dengan ikuti PLPG ya yang kemarin dilanjutkan dengan ini PPL ini, mudah-mudahan nanti bisa dibagi juga ilmunya ke teman-teman sejawat ya kan. Jadi ada mengingatkan kembali gitu. Kemarin bagus, udah bagus ya, peralatannya udah bagus, kemudian penggunaan alat peraga, media pembelajarannya karena sudah dipersiapkan dengan matang, lebih kayak lebih tepat tujuan pembelajarannya Bu Sri itu lebih dapat. Itu tadi ya, kabarnya tadi kalau ada yang udah jadi. Oh iya. Makasih banyak ya, Bu, ya. Sama-sama Bu Sri, sukses ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Mohon maaf mengganggu ya, Bu, ya. Ini saya mau bertanya tentang PPL saya kemarin. Saya kemarin ada mengadakan suatu praktikum di kelas. Kemarin juga saya sudah mengirimkan video hasil PPL saya. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan pembelajaran saya sebelum PPL dan sesudah PPL? Siap. Jadi saya sudah lihat videonya ya Ibu ya. Kalau saya lihat dari video itu, anak-anak itu lebih tertarik untuk belajar, dia langsung terjun langsung. Kalau perubahan saya juga melihat dari anak saya di rumah itu, dia cerita, bunda dia cerita, bunda justru sekarang belajarnya enak loh bunda, kita disuruh langsung praktek, kita disuruh menjaga ini, kita seperti itu. Jadi mereka lebih tertarik gitu, lebih menyenangkan menurut anak saya. Berarti pembelajaran saya sebelum PPL itu mungkin terkesan monotone ya, Bu, ya. Tersebut anak-anak cuma menjaga ini saja. Biasanya kan seperti itu. Ini harus lihat data buku atau baca dulu. Nah itu biasa seperti itu kan, Bu. Itu kan kayak zaman saya ya. Tapi kalau saya lihat di video Ibu itu lebih bagus kok saya bilang. Kalau bisa sih seperti itu ya, Bu. Tapi lebih menarik ya, Bu. Nilai anak saya juga ada peningkatan beberapa hari juga. Mungkin karena menyenangkan, jadi anak-anak itu belajarnya tanpa beban. Terima kasih ya, Bu, ya, atas Bersama Ibu. Namanya siapa ya? Ain.
Nail. Oke, Nail. Nail kelas berapa? 5A. 5A. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama Nail. Kemarin kan Ibu melaksanakan praktikum, Nail melaksanakan praktikum. Nah, praktikum itu merupakan salah satu kegiatan PPL Ibu. Ibu mau tanya ke Nail. Menurut Nail, apakah ada perbedaan pembelajaran sebelum PPL dengan sesudah PPL? Bagaimana menurut Nail? Menurut saya sebelum PPL pembelajaran terasa membosankan. Terus? Karena kita hanya bisa membaca buku teks. Sedangkan pada saat PPL pembelajaran terasa menyenangkan karena pada saat pembelajaran saya bisa praktikum langsung membuat alat peraga organ pernapasan. Nah, berarti kalau kegiatan praktikum Nail senang dong? Senang? Senang karena kita bisa berkelompok memecahkan suatu masalah. Oke, terima kasih Nail.